Horasma dita salutna aka ama na adong di tonga-tongani huria HKBP Keramat Jati. Punguan ama arbab dok sude ama di bagasa tikyon masuk mahita tu PHD adorang so masuk kita martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sia bukaide nomor 467 ayat 2 asini roham hupuji. Sairamo di marohatu asaboy gohamua sai mabaur ma pasu-pasu nang margi desiana ingananmu rohanamu kodimi mangkohi pakedo golunanu gabe martang yang mahita. Asini rohama dihamu dohot damina sia debata amata do sian anakna Tuhan Yesus Kristus mangaramuti hita saluhutna. Amin. Punguan ama arbab do sude ama nahina holongan di bagasa tota Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini pada PHD seksi ama. Tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasihmu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Persekutuan ama yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ama dan ama arbab, dan semua ama yang ada di tengah-tengah gereja kita. Kemurahan hati itulah yang menjadi topik kita pada PHD ini. Di mana semua orang bisa memberi, tetapi tidak semua yang bisa memberi itu atau pemberiannya itu mengandung kasih. Apa yang memberi karena pengharapan, ada yang memberi karena mengharap akan ada balasan atau akan diberi kembali, ada yang memberi
karena mengharapkan supaya orang lain memuji dia. Ada pula yang memberi karena terpaksa, sehingga dia memberi pun dengan sungut-sungut. Dan ada pula yang memberi karena telah merasa berlebihan, karena Tuhan memberikan anugerah sehingga dia merasa sudah berkelimpahan sehingga dia mau memberi. Sehingga niat memberi dengan dimotivasikan tujuan tertentu, inilah yang dikoreksi oleh Paulus. Sehingga dia melihat jemaat Makedonia yang miskin dan sedang mengalami cobaan yang begitu berat, namun sukacita mereka meluap untuk memberi kepada orang lain. Punguan ama yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerelaan memberi yang luar biasa ini bukanlah hal yang dibuat-buat, tetapi lahir dari kesadaran iman bahwa mereka telah merasa menerima kasih karunia dari Allah, sehingga mereka merasa harus melakukan yang sudah Tuhan kerjakan kepada kehidupan mereka. Orang yang telah merasa menerima, orang yang sudah merasakan anugerah Tuhan, wajar kalau ia bersedia untuk memberi. Kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma dari Allah, yaitu berupa pengampunan atas dosa-dosa kita, sehingga kita terlepas dari ancaman penghukuman yang kekal. Anugerah seperti ini patut kita syukuri dengan membagikan kasih karunia itu kepada orang-orang yang memerlukan. Demikian kita juga di bulan-bulan ini, di bulan Agustus ini, negara kita Republik Indonesia akan merayakan suatu kemerdekaannya. Itu adalah anugerah pemberian Allah. Ketika kita merasakan kemerdekaan itu, maka kita sebagai orang percaya juga, sebagai kaum bapak juga di tengah-tengah keluarga, harus memberikan kemerdekaan kepada seluruh anggota keluarga. Baik itu kepada istri, baik itu kepada anak-anak, baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, terlebih kepada diri sendiri. Harus kita berikan kemerdekaan. Bagaimana kita memberikan kemerdekaan itu? Jangan pernah batasi dirimu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu 2 Korintus 9 ayat 9 berkata, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Karena itu kita diajarkan untuk tidak hanya menyimpan kepada diri kita sendiri. Kita tidak hanya untuk mengumpulkan kepada diri kita sendiri, tetapi kita juga harus melihat yang diberikan kepada kita itu adalah anugerah dari Tuhan, maka anugerah itu harus kita salurkan kembali kepada orang-orang yang lain. Itulah yang mau dikehendaki oleh Paulus, mengingatkan kepada jemaat Makedonia yang mereka lihat itu miskin, tetapi mereka mampu memberikan dari kemiskinannya. Berdasarkan ayat ini, budaya membagi-bagikan sesuatu kepada orang lain bukanlah suatu hal kerugian. Malahan ini adalah sebagai keuntungan. Karena kebenaran itu terus semakin bertambah-tambah dalam diri kita bila mana kita berani membagi-bagikannya kepada orang lain. Ketika kita terbuka hatinya, tergerak hatinya untuk berbelas kasihan, itu adalah kebenaran yang mau dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, proses pekerjaan pertumbuhan kebenaran itu bagaikan rumpun bibit padi di tempat persemaian. Rumpun batang padi itu akan berkembang biak dan bertambah banyak bila mana kita rajin memisah-misahkannya pada tempat yang berbeda-beda. Sehingga masing-masing bibit rumpun padi yang baru kembali bertumbuh dan berkembang biak menjadi rumpun-rumpun padi yang baru lainnya. Demikian pula kalau kebenaran akan semakin besar kalau kita rajin membagi-bagikannya kepada orang lain. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya memperhatikan yang miskin, sehingga kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan haknya semakin besar. Karena itu kepada kita kaum bapa,
harus benar-benar melihat situasi kehidupan yang terjadi saat ini. Jangan ketika ada orang susah malah kitalah menjadi beban bagi mereka yang memberikan kesusahan. Ketika ada orang yang tidak mampu malah kita yang akhirnya menindas mereka. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk keterbukaan hati, untuk menolong setiap orang yang lemah, untuk membantu setiap orang yang berkekurangan. Karena itu, jikalau kebenaran sudah kita bagi-bagikan dan dikenal oleh orang banyak, maka kita akan bertumbuh di dalam kebenaran. Tetapi kalau kebenaran itu semakin tidak terlihat, maka budaya tolong menolong, budaya saling membantu akan menjadi mati, sehingga yang ada hanyalah kepentingan diri sendiri. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, maka akan terjadi penindasan, akan terjadi hanya untuk mementingkan diri sendiri. Jadi kita memberi bukan berarti karena kita memiliki banyak, tetapi kita memberi karena kita telah lebih dahulu menerima dari Tuhan. Masalah memberi sesungguhnya bukanlah masalah banyak atau tidak, tetapi masalah mau atau tidak, rela atau tidak untuk melakukan belas kasihan kepada orang lain. Memberi dengan kerelaan, inilah yang dimaksudkan. Meskipun mereka sangat miskin, meskipun jemaat Makedonia itu miskin, tetapi mereka terbuka hatinya untuk memberi. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Itulah yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Karena itu kita sebagai kaum bapa, terbukalah dan terimalah anugerah Tuhan, maka bukalah hatimu dengan kekayaan iman yang penuh dengan kemurahan. Karena memberi bukanlah suatu kerugian, tetapi memberi adalah suatu keuntungan. Karena kita terlebih dahulu sudah diberi anugerah oleh Tuhan, diberi kemurahan oleh Tuhan, maka kita diutus untuk melakukan kemurahan hati kepada saudara-saudara kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami, terlebih kepada kaum bapa di Punguan Ama dan Arbab dan juga seluruh ama yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menyentuh dan membuka hati kami untuk bisa kami Tuhan bermurah hati untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga ketika kami merasakan anugerah-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat dikuatkan dan juga digerakkan untuk bermurah hati kepada orang lain. Jangan biarkan kami Tuhan untuk saling sikut, saling menindas, saling menjatuhkan. Tetapi biarlah Tuhan di dalam kumpulan kami, di dalam PHD kaum bapa ini Tuhan, kami bisa dipersatukan dan saling menghargai dan tidak ada kesombongan dan juga tinggi hati. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, dan Engkau memberkati kami dan juga keluarga kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapa ujung ma parpunguata marhite marede hita siam buku ede nomor 480 sada ayat sada godang dope siguru honomi tapa sahak ma peliata.
rap mahita mangido di tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani tuata Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata ama, doho parsaoran di tot di porbadia ma, na mangaramoti hamu saluhutna. Amin. Oras ma dihita saluhutna, punguan ama arbab dok sude ama na adong di tonga-tonga ni huria. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.